Ya, terima kasih banyak. Eh, Sebenarnya saya memberi materi ini sesuai dengan bahasa kekinian yang hari ini banyak influencer ya di media massa dan banyak juga yang menginspirasi kita, entah buruk entah baik. Mari kita kembalikan ya kepada influencer dan inspirator terbaik manusia sepanjang zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Pas banget masih di bulan Rabiul Awal ya, di hari kelahiran Nabi. Mudah-mudahan ini juga bagian dari kita mengingat ya hari lahirnya Nabi, dan bukan mengingat ansih gitu ya, bukan mengingat hari lahirnya Nabi saja, tapi ya membawa kita kepada kerinduan gitu, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan kerinduan itu memberi kita action gitu ya, bahwa yang tadinya sirah Nabi, mungkin sirah Nabi udah hatam ya beberapa tahun yang lalu, mungkin ini juga bagian gitu ya dari kita mengulang kembali sirah Nabi gitu ya. Atau kalau teman-teman yang udah punya anak pasti baca sirah Nabi buat bacain anak gitu, nggak ada masalah juga gitu ya. Itu bagian kita selalu memupuk gitu rasa cinta dan mengingatkan kita akan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sangat inspiratif memang begitu. Eh, jadi membaca sirah itu bagian dari action kita gitu ya, pengejawantahan dari kerinduan. Jadi jangan sampai nih ya, kita tuh terkikis gitu kerinduan kepada Nabi itu sedikit demi sedikit karena kita lupa gitu ya untuk mempelajari kembali sirah gitu ya, mencoba membaca dan meriletkan misalnya dengan kehidupan kita hari ini dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin nggak apa-apa ya kita koleksi banyak buku sirah gitu ya dari berbagai penulis gitu ya, biar misalnya saya punya perspektif lain, perspektif A, B, C gitu ya, akan apa tuh namanya, penulis ya, penulis-penulis yang eee, lain-lain gitu. Nah terus, ini saya kan biasa rekomendasiin buku ya kan, nggak tahu ya, aduh, nggak jauh, lupa juga ya. Jadi kalau teman-teman suka baca, suka baca novel ya, jadi namanya namanya Tasarugeka bukan sih, lupa deh. Eee, Dia punya 4 jilid novel yang novelnya itu based on sirah Nabi, bagus deh. Apa tuh namanya, itu tuh kayak membangkitkan bukan cuma kerinduan, tapi pokoknya semua itu kayak bangkit gitu ya. Dia bukan sirah, dia novel. Judul judul buku pertamanya itu Muhammad Sang Penggenggam Hujan. Terus ada 4 jilid, tokoh utamanya itu siapa ya, Kaskayev atau siapa gitu ya, pokoknya nanti akan nge-bridging kepada sosok Nabi Muhammad. Itu recommended novel yang bisa teman-teman baca kalau misalnya teman-teman lagi males gitu ya, baca sirah mah lama, tapi baca novel mah cepet gitu. Nah, itu salah satu novel yang bagus banget untuk teman-teman baca gitu. Jadi kalau ketemu mungkin saya bakal share ya. Eee, di situ tuh kayak nunjukin betapa memang Nabi Muhammad itu, seseorang ya, yang bukan saja keren pada zaman Nabi atau pada zaman sekarang, bahkan dia sudah keren dari dia belum lahir. Kayak gitu. Jadi jauh sebelum Nabi lahir itu, semua orang tuh sudah mencari beliau, karena semuanya tuh tercatat di kitab suci masing-masing. Even kitab sucinya itu tidak ter bukan kitab suci langit gitu ya, bukan Zabur, bukan Taurat gitu ya. Jadi kitab sucinya bangsa Persia, kitab sucinya bangsa ini. Jadi, eee, dia itu orang Persia kalau nggak salah. Nah, saya kan kalau baca novel suka lupa ya. Pokoknya jadi dia itulah yang mencari kebenaran gitu sampai akhirnya dia ketemu. Pokoknya bagus banget deh novel itu gitu. Jadi bahkan saja dia menginfluence bukan saja dia menginfluence orang
di sekitarnya atau orang sesudah beliau, tapi dia juga menginfluence orang jauh sebelum beliau lahir. Jadi beliau belum lahir aja tuh udah terinspirasi gitu ya, sehingga si tokoh utama ini tuh sampai melakukan perjalanan sampai ke kota Madinah gitu ya, untuk kemudian bertemu sama Nabi. Saya tidak tahu saya inspirasinya apakah dari Salman Al Farisi atau apa, tapi novel itu sangat bagus begitu. Nah, sebelum kita ini, saya pengen teman-teman sharing nih ya. Mudah-mudahan teman-teman standby nih ya, sehingga bisa sharing ya. Apa sih yang menjadi inspirasi utama teman-teman dalam kehidupan dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW? Mungkin teman-teman bisa open mic gitu ya, terus sharing apa sih perjalanan hidup Nabi itu yang kayaknya inget banget gitu ya, keinget banget. Dan ya boleh teman-teman apa dari ya pokoknya terngiang-ngiang banget gitu ya, kisah tersebut gitu. Ada yang mau sharing? Henny mau sharing, Henny? Apa ya, Mbak? Monggo. Yang terngiang-ngiang ya? Yang pokoknya yang inget aja. Beliau yang dari kecil sudah nggak punya orang tua gitu sih, Mbak. Tapi tetap apa ya, dia tetap gigih gitu, tetap berjuang kan, sempat ikut kakek apa pamannya ya, Mbak. Nggak punya orang tua, tapi kan ya nggak males-malesan gitu kan. Kan sekarang kan banyak anak-anak katanya broken home apa segala macam, terus rusak, terus kayak menyalahkan ini gara-gara broken home gitu. Tapi kan beliau kan enggak ya, Mbak. Walaupun yatim piatu. Benar. Walaupun yatim piatu, tapi ya tetap semangat gitu, tetap berjuang, tetap bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu, Mbak. Nggak menyalahkan keadaan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Henny atas sharingnya. Sama-sama, Mbak. Asih gimana sih? Kalau Asi ini apa? Karena kesederhanaannya Mbak Tia. Halo? Ya. Karena kesederhanaannya, padahal dia bukan berarti, Rasulullah tuh bukan berarti nggak kaya, justru karena dia kaya, tapi dia bisa hidup sederhana gitu loh. Itu kan di zaman sekarang ini kayaknya berat banget, susah ya untuk nggak kayak hidup bener-bener sederhana kayak Rasulullah gitu. Baju cuma hanya beberapa helai, terus rumahnya juga seperti itu. Kadang Asih malu sendiri gitu loh, kok kita kayak gini ya gitu. Rasulullah aja yang Nabi hidupnya sangat sederhana. Jadi kadang untuk sekarang yang di era yang kadang hedon sosial media, suka hedon gitulah, kalau di Asih lihat suka di sosial media, kadang suka mikir ya, oh iya ya buat apa gitu ya. Maaf buat soalnya sih lagi ramai banyak sepupunya Gaida. Ya itu aja sih Mbak Tia kalau menurut Asih karena kesederhanaannya beliau. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Asih ya sudah sharing. Ini kata Ratna dia nggak bisa open mic dan open cam karena dia pokoknya dia terinspirasi karena Nabi pecinta binatang gitu ya. Sangat individualis, apa tuh namanya, sangat relate dengan kehidupannya dia, Ratna. Anne mau sharing, Anne? Apa ya Mbak Tia? Oh ya. Yang ada di lintasan aku sih suka lihat cerita-cerita juga, misalnya sekilas di Instagram atau di ceramah, bagaimana dia memperlakukan wanita gitu. Bagus banget, baik banget, mulia banget gitu. Betul. Cukup? Kedengeran nggak Mbak Tia? Kedengeran. Aku kebetulan lagi
kedengaran ya? Ya, Iya, bagaimana dia bagaimana memperlakukan memperlakukan wanita. wanita. Ya, betul betul. Dengan sangat baik. Yang sangat baik, memuliakan, menghormati ya, Iya, memuliakan. sayang. Betul, Mhm, betul, betul. Betul, terima kasih banyak Ana. lembut. Barakallahu Iya, fiik. Matias, sama. Eh, Tika, mau sharing Tika? Iya Mbak, Ya. eh, tentang beliau, ini Mbak dia penyayang anak-anak, Hmm. nggak sama cucu-cucunya tuh nggak pernah marah sama anaknya. Oh. Jadi eh, berbicara tuh hanya dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Gitu, Mbak. Jadi kalau misalnya mau marah sama anak tuh kayak malu aja rasanya. Padahal beliau itu kan begitu besar, tapi dia tuh sama anak-anak tuh nggak pernah marah. Gitu, Mbak. Itu sih, Mbak. Betul betul, masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak eh, Tika ya sudah sharingnya. Ini banyak juga ilmu parenting yang bisa kita dapat dari Nabi Muhammad ya. Terakhir Win, nih Wina kesimpulan silakan lanjutkan materi. Wina mau sharing? Iya, Mbak Tia. Mau sharing apa yang menjadi inspirasi Wina gitu dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sih tadi sama teman-teman udah diiniin semua ya Mbak Tia. Ya, kesimpulannya apa Win? Kalau ini sih terinspirasi sama Rasulullah-nya itu dari hidup sederhananya beliau gitu. Terus juga dari kasih sayangnya beliau ke cucunya, keluarganya, anak-anaknya gitu. Terus apa ya Mbak Tia? Beliau kan manusia biasa juga ya yang pernah melakukan kesalahan yang ditegur sama Allah tuh yang bermuka masam gitu ya Mbak Tia ya. Tapi beliau itu yang Wina suka sih memang manusia itu kalau misalnya salah ya emang harus bijak, introspeksi diri gitu ya Mbak Tia ya. Wina sih ngerasanya kayak gitu apa karena dia nabi. Gitu sih Mbak Tia, akhlaknya juga Wina suka, mencontoh banget gitu, berusaha lah, terjauh banget deh. Gitu Mbak Tia. Terima kasih banyak, barakallahu fiik Wina atas sharingnya. Ya jadi masya Allah ya, sebenarnya nggak cukup ya kita kayak mendokumentasikan gitu ya seluruh kehidupannya Nabi dan kemudian menjadi panduan gitu dalam diri kita gitu ya. Bahkan kan makanya hadis itu kan banyak banget gitu ya, ribuan gitu ya. Itu semuanya mendokumentasikan Nabi dan itu sebenarnya nggak selesai juga gitu ya. Apa tuh namanya, apalagi mendokumentasikan perjalanan Nabi yang menjadi inspirasi gitu, karena semua perjalanan Nabi itu inspiratif gitu ya. Bahkan kalau kata Heni, bahkan jauh sebelum Nabi jadi Nabi juga sudah jadi inspirasi gitu ya, untuk kita semua. Masa kecilnya aja sudah jadi inspirasi betapa beliau anak yatim, kemudian piatu, tapi tetap optimis gitu ya menghadapi kehidupan, tetap tangguh gitu ya, tetap tumbuh gitu ya dengan baik. Jadi nggak ada tuh istilahnya hutang pengasuhan. Jadi kalau mau ngomong hutang pengasuhan ya Nabi banyak banget hutangnya ya, maksudnya tuh tapi dia tidak pernah, iya benar kata Hene, tidak pernah menyalahkan kondisi gitu ya, tapi ya betapa keterbatasan itu dia membalikan keterbatasan itu jadi ketidakterbatasan gitu ya, dan dia bisa optimal memberi yang terbaik untuk umat gitu.
Nah, mungkin, saya masuk ke dalil dulu ya. Saya ngambil dalil itu dari surat Ali Imran ya, ayat 164. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri dan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi ini adalah salah satu, Allah mengatakan bahwa ketika Allah mengutus rasulnya, bahwa sesungguhnya Allah sedang memberi karunia gitu ya kepada orang-orang mukmin. Jadi kepada siapa Allah memberi karunia? Kepada orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Ya beriman kepada orang yang diutus tersebut gitu ya. Karena syahadat itu syahadatain ya, bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada utusan Allah, maka iman di sini adalah dua itu ya, bahwa beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW dari kalangan mereka sendiri. Jadi dari kalangan mereka sendiri itu ya dari orang Mekah, dari suku Quraisy gitu ya, dari tetangganya mereka yang mereka bisa ngelihat Muhammad dari kecil, dari lahir mungkin tetangganya pada nengokin waktu Nabi lahir ya, pada ngasih kado Kak. Apa tuh namanya, mungkin dari lahir mereka sudah tahu, sudah menyaksikan, sudah menjadi saksi juga atas pertumbuhan Nabi Muhammad dan juga dari manusia gitu ya, yang kata Wina tadi ya, Nabi adalah manusia biasa gitu. Jadi dari kalangan mereka itu ya manusia dan tetangganya mereka gitu ya. Jadi sebenarnya Nabi itu udah proven gitu ya, layak jadi Nabi itu yang proper testnya sebab udah lulus gitu dari di lingkungan sendiri tuh udah lulus begitu kira-kira. Dan apa ternyata apa yang Nabi lakukan gitu ya kepada mereka, yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah gitu ya. Jadi apa tuh namanya, ini yang dilakukan oleh Nabi di tengah-tengah umat gitu ya, di tengah-tengah umat membaca, terus menyucikan ya, tilawah, terus kemudian mensucikan. Menyucikan itu berarti membersihkan dari kotoran ya. Terus kotoran apa ya? Tentu saja kotoran dalam keimanan gitu. Karena kan sebelumnya mereka multiple God gitu ya. Sampai kemudian statement syahadat itu adalah la ilaha. Tidak ada Tuhan. Jadi suci, bersih dulu, baru setelah bersih masukinlah illallah begitu. Dan mengajarkan kepada mereka kitab suci, Al-Quran dan hikmah-hikmah. Hikmah ini bisa didapat dari Al-Quran itu sendiri, dari sunnah, dari hadis yang Nabi keluarkan. Dan kenapa disebut sebagai karunia? Karena dulunya sebelum ada Nabi mereka dalam kesesatan yang nyata. Terus di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang tadi dibaca sama Henny, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Jadi kayak ada base-nya gitu ya, kayak ada landasannya kalau misalnya kita benar-benar menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Ketika kita menjadikan Nabi sebagai suri tauladan itu karena kita adalah orang yang sangat mengharapkan rahmat Allah, kita yakin adanya hari akhir, dan kita adalah orang yang mengingat Allah. Jadi kayak itu tuh impossible banget gitu ya kalau misalnya kita tuh menjadikan Nabi sebagai teladan, tapi kita imannya zero tuh kayak impossible gitu. Jadi kayak Allah dan Nabi itu kayak selalu dua mata uang yang bersisian gitu. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Nah, ketika kayaknya ada yang kesal. Bentar ya. Nah, kalau hadisnya ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an.
Dan kemudian sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak ya. Sehingga kalau misalnya kita rangkum dari sharing yang teman-teman tadi sudah share, inti dari inspirasi Nabi itu apa sih gitu ya. Misalnya kayak tadi Henny sharing tangguh, terus kemudian Asih sharing sederhana, terus kemudian Anne sharing memuliakan perempuan, memuliakan wanita, bagaimana Nabi itu memperlakukan wanita dengan begitu agung gitu ya, dengan begitu luhur gitu kan. Terus kemudian Ratna terinspirasi karena Nabi penyayang binatang. Terus Tika juga terinspirasi karena Nabi menyayangi anak-anak, gimana Nabi itu memperlakukan anak-anak yang ada di rumahnya maupun anak-anak yang ada di sekitarnya kan, karena Nabi yang anak-anak di rumahnya juga banyak gitu ya, dan banyak banget ya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik misalnya, karena memang Anas bin Malik itu di rumah Nabi ya gulam, pasti ada redaksi ya gulam gitu, hai anak kecil gitu ya misalnya kayak gitu. Tapi setelah itu adalah inspirasi, kita bisa ngambil parenting dari bagaimana Nabi berinteraksi dengan anak-anak. Terus kemudian dari Wina menyimpulkan dan yang ditambahin sama Wina itu adalah bagaimana Nabi bersegera gitu ya bertaubat kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Itu semua kita rangkum gitu ya dengan satu kata, yaitu akhlak. Dan akhlak itulah ternyata ternyata orientasi dari kenapa Nabi diutus oleh Allah di muka bumi ini begitu. Nah, tapi Mbak, akhlak itu apa sih? Nah, akhirnya jadinya akhlak itu apa ya? Oh iya, saya mau nanya dulu nih. Jadi teman-teman kira-kira sudah sedekat apa nih akhlak kita dengan akhlak Nabi? Kalau tadi teman-teman udah sharing ya bahwa Nabi itu sederhana, Nabi itu penyayang, Nabi itu hormat terhadap perempuan dan lain sebagainya. Kira-kira kita sudah sedekat apa nih akhlak kita dengan akhlak Nabi ya? Ya kalau saya sendiri sih amat sangat jauh gitu ya. Akhlak akhlak saya dengan akhlak Nabi. Oh ya, saya belum sharing ya kalau saya itu terinspirasi dari kok ada ya, kok bisa gitu ya. Kisah Nabi itu menyuapi nenek Yahudi ya. Jadi sepanjang hidupnya gitu ya, karena tetangganya itu adalah Yahudi, maka Nabi Muhammad itu setiap pagi datang ke rumah nenek tersebut untuk menyuapi gitu ya, untuk menyuapi nenek tersebut gitu ya. Terus dan sepanjang disuapin itulah nenek itu tuh mencela, menghardik Nabi Muhammad gitu. Nah, kebetulan nenek ini tuh buta gitu ya. Jadi nenek tua renta sebatang kara gitu ya. Tidak bisa melihat gitu ya. Terus kemudian disuapi oleh Nabi setiap pagi, dan kemudian di sepanjang disuapi itulah nenek itu tuh mencela gitu ya, mencaci, menghardik Nabi Muhammad SAW yang ada di hadapannya yang sedang menyuapinya gitu kira-kira ya. Itu kan kalau di logika itu kayak serius loh ya, pokoknya saya emang nggak akan pernah melakukannya kayaknya ya. Kayak gitu. Ketika Nabi itu menjadi apa? Menjadi khalifah ya, ketika Nabi itu punya kekuasaan yang absolut gitu ya. Itu mah kayak tinggal manggil siapa, penggal dana itu udah cukup gitu ya. Ini udah melanggar UU ITE-nya tuh tiap hari loh dia. Melanggar UU ITE ya. Kalau itu mah tinggal tangkap gitu kan ya. Itu tuh kayak
serius gitu ya. Maksudnya kenapa sih ada orang sebegitunya gitu ya. Ini ceritanya tuh baru cuma satu loh. Ada yang ludahin, ada yang bahkan naruh kotoran di punggungnya gitu kan ya. Nah, sampai kemudian Nabi Muhammad itu wafat. Nabi Muhammad itu meninggal dunia gitu ya. Apa tuh namanya? Nabi Muhammad itu meninggal dunia dan kan nih apa tuh namanya kayak makam Nabi itu masih basah itu kan langsung ditunjuk ya, langsung dipilih ke khalifah. Jadi nggak boleh ada kekosongan kekuasaan kira-kira kayak gitu ya, karena pasti akan terjadi gonjang-ganjing. Terus kemudian terpilihlah ya Abu Bakar secara deklamasi ya, maksudnya semua tuh sepakat gitu ya. Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tahu kebiasaan Nabi tiap pagi seperti itu, maka kemudian besoknya nih setelah kira-kira malamnya terpilih, besoknya Abu Bakar melaksanakan tugasnya beliau, tugas apa menggantikan Nabi Muhammad yang biasa menyuapin nenek itu. Terus kemudian pas disuapin, nenek itu protes gitu. Ini yang nyuapin saya itu, ini bukan orang yang biasa nyuapin saya nih. Kamu ya nyuapinnya ya, nggak ada lembut-lembutnya. Kalau orang yang biasa nyuapin saya itu dikunyah dulu sampai lembut sehingga saya nggak pernah tersedak gitu. Saya kan udah nggak punya gigi, harus lembut banget seperti bubur mungkin ya, harus lembut dan lain sebagainya sehingga saya tidak pernah kesulitan menelan, tidak pernah kesulitan apapun sehingga lembut sekali gitu ya. Tapi kamu mah kasar-kasar udah dimasukin ke saya gitu ya. Ini bikin saya tuh susah menelan dan lain sebagainya begitu kan ya. Emangnya kamu bukan yang biasa nyuapin saya ya gitu kan. Terus Abu Bakar menjawab bukan. Terus mana yang biasa nyuapin saya? Yang nyuapin saya kemarin baru meninggal dunia gitu kan. Yang biasa nyuapin nenek kemarin meninggal dunia gitu. Jadi siapa sih yang biasa nyuapin saya? Yang biasa nyuapin nenek itu adalah Nabi Muhammad SAW gitu. Terus kemudian nenek itu langsung dek gitu ya. Hah? Itu kan yang suka saya caci maki kalau saya lagi disuapin sama dia. Nah, Abu Bakar juga baru tahu gitu. Terus kata Abu Bakar, ya itulah yang suka nyuapin nenek itu adalah yang suka nenek caci maki. Dan saat itulah kemudian neneknya masuk Islam. Coba, itu kan kayak di luar apa ya? Itu kan kayak di luar apa ya? Kenapa? Emang ini apakah Nabi kita adalah malaikat? Apa tuh namanya? Itu kayak ya Allah, kayaknya jauh banget saya tuh dari akhlak Nabi begitu ya. Kayak aduh, nggak bisa lah kayaknya saya melakukan hal tersebut kira-kira seperti itu gitu kan ya. Jadi sesungguhnya apa sih akhlak itu ya teman-teman? Jadi kalau misalnya nih ya, Nabi itu masuk diutus dan kemudian campaign tentang kebaikan, campaign tentang apa tuh namanya, campaign tentang kebaikan, campaign bahwa yang baik itu adalah A, B, C, D dan lain sebagainya. Jadi kayak pionir kebaikan, maka pasti Nabi Muhammad itu tidak pernah ditolak oleh masyarakat. Orang baik kan nggak pernah ditolak oleh masyarakat. Ya kan? Coba kita ngajakin orang sholat tuh kan nggak pernah ditolak. Ya kan? Tapi kita menghancurkan judi online, nah kita pasti jadi buruan. Ya kan? Sebenarnya orang-orang itu pasti cenderung akan kebaikan dan suka aja gitu kalau diajak ke kebaikan. Makanya apa tuh namanya? Mengajak kepada kebaikan itu lebih apa ya? Lebih banyak gitu ya pengikutnya dibanding nahi munkar gitu ya, dibanding memerangi keburukan gitu kan ya. Kalau misalnya Nabi itu baik, kan Nabi itu udah terkenal baik. Terus kemudian dia menjadikan kebaikannya itu, mengkampanyekan kebaikannya itu, percaya deh, Nabi itu nggak akan pernah dimusuhin. Dia sama kayak ketika kita tanya kan, sebenarnya si Siddhartha
si Buddha, Siddhartha, itu Buddha Siddhartha Gautama itu memang orangnya itu orang baik banget gitu ya. Saya kan dulu suka nonton film Cina ya, bahkan saya sampai terinspirasi untuk, tapi tidak yang dulu ya, nggak tahu sih kalau sekarang tuh kayaknya udah males deh. Apa tuh namanya, saya tuh dulu pernah punya cita-cita tinggal di Cina gitu ya, dengan budaya Cina, karena saya tuh sangat terinfluence sama Cina ya, sama kungfu yang kayak gitu-gitu loh. Pokoknya sama film Cina itu saya terinfluence ya, jadi itu mah jauh dari zaman Korea, dulu mah Cina tuh ya. Kan di Indonesia tuh banyak masuk culture ya. Nah menurut saya sih culture movie Cina itu dulu itu salah satu, saya tuh suka gitu ya. Sampai saya tuh saking terinspirasinya tuh, saya waktu SMA bilang kayak gini ya, ada teman saya yang menasihatkan, saya itu ya nanti kalau nikah terus punya anak, saya mau tinggal minimal 2 tahun di Cina, saya mau mendidik anak saya dengan ajaran Cina. Kayak gitu, saking saya tuh suka banget sama Cina yang kungfu yang desa, yang kayak semua tuh nature gitu, semua itu alam gitu ya, semua itu kayak hidup sederhana, alam dan sebagainya gitu. Itu tuh saya tuh saking terinfluence tuh pernah punya cita-cita kayak gitu ya. Terus ditanya sama teman saya, nanti anaknya dibotakin juga nggak? Botakin boleh gitu ya. Pokoknya kayak kungfu dan segala isinya itu kayak sangat amat menarik saya gitu ya. Nah, kan banyak pengikutnya ya, orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu banyak pengikutnya. Tapi kenapa ya kalau Nabi itu ya orangnya baik, ngajarin kebaikan, tapi kenapa dimusuhin gitu ya? Kenapa dimusuhin? Nah, kuncinya adalah karena Nabi itu yang pertama Nabi sampaikan itu adalah tauhid. Yang disampaikan Nabi pertama itu adalah la ilaha illallah tadi. Nabi ingin menghapus seluruh Tuhan-Tuhan yang mereka selama ini sembah. Kayak gitu. Lah katanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa nih jadi tauhid? Kenapa jadi akidah gitu ya? Dan ternyata akidah dan akhlak itu punya relevansi yang sangat erat, teman-teman. Jadi nggak mungkin apa tuh namanya, Nabi itu bisa menyulap gitu akhlaknya Mekah Madinah dari jahiliyah jadi terang benderang kecuali memperbaiki akidah dulu. Dan gara-gara akidah itulah kemudian Nabi ditolak mentah-mentah. Jadi kalau kata orang-orang, kalau lu dakwah ya berbuat baik, itu mah pasti diikutin. Tapi dakwah lu sih la ilaha illallah, nah itu ditolak gitu ya. Dan itu tuh diperangi karena itu menggugat kepercayaan nenek moyang kira-kira kayak gitu. Makanya dulu waktu kecil saya tuh kan sekolahnya 2 ya. Apa tuh namanya, jadi pagi-pagi sekolah negeri, siang-siang sekolah diniyah, malam-malam ngaji gitu ya. Jadi alhamdulillah itu terima kasih sama orang tua saya yang sudah, itu tuh basic agama yang minimalis banget sebenarnya, tapi cukup gitu untuk mengarungi kehidupan. Apa coba modalnya modal kecil tapi bisa apa ya bisa jadi modal yang sangat cukup mengarungi kehidupan. Jadi saya lebih banyak agamanya dibanding pelajaran biasanya ya. Jadi saya 3 kali itu menempuh pendidikan dasar itu saya 3 waktu ya. Jadi dari pagi sampai jam 1, dari jam 1 sampai sore cuma makan jadi kayak makan doang, ganti baju, terus ini sekolah diniyah, sore mandi, ngerjain PR. Saya produktif juga ya. Habis sebelum maghrib saya udah berangkat ngaji sampai jam 8, bisa sampai jam 9. Itu aktivitas saya dari kecil. Apa coba? SD ya. Nah, di sekolah diniyah itu ini apa tuh namanya ada pelajarannya namanya akidah akhlak. Saya juga bingung ya kenapa sih ini kenapa sih pelajaran disatuin, dipisah aja kenapa ya gitu kan ya. Apa tuh jadi pelajarannya itu nama mata pelajarannya itu akidah akhlak.
Dan baru terjawab tuh hari ini, teman-teman. Saya tuh emang suka menyimpan pertanyaan orangnya. Nanti bakal kejawab kok, santuy aja gitu kan ya. Usaha nggak usaha akan kejawab pertanyaan-pertanyaan masa kecil itu entah kapan, tapi akan terjawab gitu ya. Dan ternyata memang basic dari akhlak itu akidah. Sehingga kalau dasarnya akidah, maka dia akan kokoh, akan tangguh kalau bahasanya Henny. Kalau misalnya basicnya itu bukan akidah, bukan karena Allah, nggak mungkin Nabi Muhammad itu melakukan menyuapi nenek yang tiap hari sumpah serapah di depan dia. Nggak mungkin. Kalau cuma karena kasihan sama nenek itu, cuma karena waduh nenek ini rakyat saya, cuma karena aduh nenek ini tetangga saya. Kalau dianya nggak baik sama kita mah, aduh ditolak juga. Kalau kita berbuat itu karena dianya, gitu ya, karena manusianya, nggak akan bisa kita melakukan itu. Tapi karena akhlaknya Nabi itu dilandasi tauhid, dilandasi semua karena Allah, maka mau nenek itu baik, mau nenek itu buruk, mau nenek itu kelakuannya astagfirullah, mau nenek itu mulutnya tajam setajam silet, dia melakukan kebaikan, teman-teman. Karena Nabi itu melakukannya bukan karena nenek itu, tapi karena Allah. Sehingga kayak akhlaknya itu kayak Nabi Yusuf zaman kita bahas tadabbur gitu ya. Mau senang jadi hamba Allah, mau susah tetap jadi hamba Allah. Nggak goyah gitu. Ya pokoknya saya mah gini-gini aja. Orang saya melakukannya karena Allah gitu. Contohnya misalnya, birrul walidain itu kan disuruh Allah. Jadi kalau kita berbakti sama orang tua gitu ya bukan karena orang tua kita, ya tapi karena Allah gitu. Karena kalau cuma karena orang tua kita, terus misalnya ada banyak misalnya kayak kata Henny tadi ya, banyak banget gitu hari ini yang nyalahin orang tua gitu. Oh saya tuh hutang pengasuhan, saya tuh diterlantarkan sama orang tua, saya itu anak broken home dan lain sebagainya. Sehingga saya nggak pernah sehingga saya nggak ngerasa punya kewajiban tuh birrul walidain. Toh dia juga nggak ngasih apa-apa sama saya. Toh dia juga zalim sama saya. Toh dia juga apa tuh namanya tidak menjaga saya, tidak merawat saya, tidak mendidik saya, tidak menafkahi saya lahir batin misal dan sebagainya. Jadi buat apa saya berbakti sama dia? Nah, kalau berbaktinya itu berlandaskan orang tuanya sendiri berdasarkan manusia, karena manusia ya akan jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya karena Allah, maka mau orang tuanya baik, buruk, gini ya tetap berbuat baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim contohkan, orang tuanya musyrik, ya Nabi tetap berbuat baik. Orang nggak baik gimana? Nabi Ibrahim tuh bantuin jualannya patungnya yang dibuat sama bapaknya loh. Terus seberbakti apa gitu? Beda. Ini beda rasa, beda keyakinan. Aduh, kalau kita mah ada jualan lain nggak? Misalnya kita langsung enggak. Nabi mah jualan-jualan aja. Karena dia tahu berbaktinya dia tuh bukan karena Bapak, tapi karena Allah. Kayak gitu ya. Jadi, indikator sederhana dari kenapa sih akidah itu sangat berkaitan dengan akhlak, itu adalah coba kita evaluasi diri kita. Kalau kita itu ya, nih masih pagi kan, sekarang masih pagi ya, udah mulai marah-marah sama anak. Ya kan? Udah gitu kan ya sama anak. Itu tuh coba cek gitu. Ini iman kita tuh lagi benar apa lagi nggak benar sih? Karena kalau iman kita lagi baik-baik aja, senyum masih terkembang ketika anak numpahin jus, ketika anak numpahin segala-gala, baru diberesin. Jangankan 5 menit, baru diberesin semenit juga udah berantakan lagi dan lain sebagainya. Baru pakai baju nih habis mandi, kotor lagi, misalnya kayak gitu, masih tersenyum, bibir masih tersenyum dengan lebar. Enggak apa-apa, that's okay, no problem. Pasti iman kita lagi baik-baik aja kan. Tapi kalau iman kita lagi di belahan bumi mana ya, lagi di benua Antartika,
Oh, mohon dibawa banget gitu ya. Waduh, misal apa lagi haid tuh ya, waduh tuh iman lagi entah di mana gitu ya. Baru bangun tidur aja udah gitu ya. Siapa nih? Hah, udah sampai. Begitulah kira-kira ya. Refleksinya itu sesederhana itu teman-teman ya. Perjanjiannya habis zuhur, kira-kira seperti itu ya. Jadi akhlak itu adalah representasi keimanan. Jadi kalau ada non muslim gitu ya, baik gitu ya. Kalau ada non muslim baik, itu tuh ya dia baik, tapi tetap bukan akhlak kategorinya. Karena akhlak itu landasannya adalah akidah, tauhid. Jadi orang baik, ya kita harus akui kebaikannya. Tapi term akhlak itu term yang dilandasi oleh akidah. Jadi makanya, Mas Ismail yang paling jauh. Ya, kira-kira seperti itulah. Belum pesan makanan. Jadi bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Jadi sebelum berakhlak itu ya takwa dulu gitu. Keimanan dulu, kira-kira seperti itu ya akhlak itu. Nah, sehingga akhlak ini berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting ya. Bentar ya, hari itu mau ada pertemuan keluarga tapi belum siap-siap, bentar ya. Oh iya iya. Siap. Di rumah ada si Imun sama itu. Tidak. Oh. Masuk UTS besok. Iya, emang UTS sih. Habisin deh. Aduh. Maaf ya teman-teman. Jadi akhlak itu maaf. Aduh, saya hijrah kemana nih ya? Assalamualaikum. Iya, maaf. Jadi akhlak itu berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting ya. Jadi akhlak ini
meliputi ya kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu ya. Jadi akhlak itu kayak mekanisme yang automatically gitu. Istilah bahasa kita mah mungkin karakter kali ya, terkait sama akhlak ini gitu. Nah, konsep akhlak dalam Al-Quran ini salah satunya kita bisa ambil dari pemahaman terhadap surat Al-Alaq ya, ayat 1-5, yang secara tekstual menyatakan perbuatan Allah dalam menciptakan manusia, sekaligus membebaskan manusia dari kebodohan. Alamal insana malam ya'lam. Jadi ini tuh mekanisme Allah ya, ketika Allah menciptakan manusia, dan kemudian Allah itu cuma tidak cuma menciptakan manusia, tapi juga membebaskan manusia dari kebodohan gitu ya. Jadi bahasanya Nabi itu ya minaz zulumati ila nur gitu ya, dari kejahilian menuju terang benderang, dari gelap gulita menuju terang benderang begitu. Nah, sehingga akhlak ini tuh tidak hanya meliputi akhlak terhadap sesama manusia, teman-teman. Jadi akhlak itu komprehensif dan dimensinya juga menyeluruh juga gitu ya. Dan akhlak yang pertama justru yang harus kita tanamkan adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bagaimana? Jadi akhlak itu bukan cuma tata krama gitu ya, bukan cuma etika gitu ya, tapi akhlak itu juga bagaimana kita memposisikan Allah. Ya tentu saja gitu ya, akhlak kepada Allah itu yang pertama adalah mentaati segala perintahnya, dan manifestasi dari mentaati segala perintahnya ini adalah beribadah kepada Allah begitu. Terus kemudian zikir ya, selalu mengingat Allah dan berdoa kepada Allah gitu. Kalau teman-teman masih ingat gitu ya materi tentang tadabbur surat Yusuf gitu ya. Ketika Yusuf itu berdoa dalam jadi yang di-highlight, yang disimpan sama Al-Qur'an, doanya Nabi Yusuf itu bukan Nabi Yusuf lagi kecebur sumur. Bukan Nabi Yusuf lagi di penjara. Tapi doanya Nabi Yusuf ketika sedang masa jaya-jayanya gitu, ketika sedang berkuasa. Dan doanya adalah, ya Allah, jadikanlah aku akhir kehidupanku tuh orang mukmin, dan kemudian gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Gitu. Jadi doa itu nggak hanya kita lantunkan ketika kita lagi diuji, lagi ada cobaan, lagi ada musibah, dan lain sebagainya. Tapi doa itu harus kita panjatkan sepanjang waktu, sepanjang masa gitu ya. Ketika kita dalam kondisi senang, susah, dan lain sebagainya, tetap gitu ya. Doa adalah salah satu akhlak kepada Allah. Terus kemudian tawakal ya, menyerahkan semua urusan sama Allah, itu adalah akhlak kepada Allah. Tawadhu, rendah hati di hadapan Allah, dan yang berikutnya adalah ridho gitu ya. Ridho terhadap ketentuan Allah itu adalah akhlak ya, akhlak kepada Allah juga. Jadi kalau kata Koh Stephen yang baru saja meninggal ya, ketua Mu'alaf Center ya, founder Mu'alaf Center, yang meninggalnya membuat iri semua orang gitu ya, karena sama persis sama doanya Nabi Yusuf yang saya sebut tadi. Matikanlah saya dalam keadaan mukmin dan kumpulkanlah saya dengan orang-orang solih. Jadi meninggalnya Koh Stephen itu lagi di acara Hijrah Fest di antara ustadz-ustadz, dan dia meninggal saat itu juga serangan jantung itu. Ya Allah, indah banget gitu meninggalnya beliau itu gitu ya. Nah, terus kan akhirnya gara-gara Koh Stephen ini meninggal jadi banyak cuplikan-cuplikannya beliau gitu ya. Dan salah satu cuplikan yang saya lihat itu kata dia, kalau ikhlas ketika bersedekah itu tuh gampang kata dia. Kalau ikhlas ketika berzakat itu gampang juga. Tapi kita bisa nggak sih ikhlas ketika dikasih ujian sama Allah? Kita bisa ridho ketika dikasih sakit sama Allah. Kita bisa ridho ketika kita dikasih kehilangan orang yang kita cintai sama Allah. Begitu. Jadi justru ujian terberat keikhlasan itu adalah
itu apa tuh namanya, ketika kita ridho nggak dikasih. Jadi bukan kita kalau ikhlas ngasih mah gampang katanya. Tapi ketika ikhlas, justru ikhlasnya kita kalau dikasih apa nih? Dikasih yang tadi musibah, sakit dan lain sebagainya. Nah, dan ridho itu adalah bagian dari akhlak kepada Allah. Nah, yang berikutnya adalah akhlak kepada Rasulullah ya. Akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi inspirasinya kita sudah dapat, sudah kita sharing, sudah kita bahas. Tapi Umi belum pesan apa-apa. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah ya. Apa tuh namanya, kita dibekali, kita diwarisi sunnah, maka berlatihlah gitu ya untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah taat, karena ketaatan itu tidak cuma sama Allah tapi sama Nabi juga. Dan kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini baru nih akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada manusia itu prioritasnya setelah akhlak kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi kalau akhlak kepada Allah dan kepada Rasul beres akhlak kepada manusia gitu kira-kira ya. Jadi makanya kalau kata Ana tadi Nabi itu saya suka sama Nabi bagaimana memperlakukan perempuan ya, karena Nabi itu udah beres akhlaknya sama Allah gitu ya, dan sama dirinya sendiri tentu saja. Nah, akhlak kepada manusia itu terdiri dari akhlak kepada diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap orang lain. Dirangkum dalam 3. Ini akhlak kayak akhlak dominan gitu. Itu adalah yang pertama husnuzon, berbaik sangka, tasamu, toleransi, bertenggang rasa, dan ta'awun, saling bantu-membantu atau bergotong royong nih ya. Ini harusnya sudah ada nih ya di falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, tinggal orang-orang yang berkampanye Pancasila itu dia menjalankan atau enggak ya kan. Banyak orang yang sekarang jualan Pancasila ya masih. Nah, mari kita urai satu-satu ya, apa saja akhlak sama diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri juga dibagi lagi nih teman-teman. Yang pertama adalah akhlak terhadap jasmani kita ya, seperti menjaga kebersihan, kesehatan, makanan, minum, dan ini semua tuh diatur di dalam Al-Quran. Misalnya kayak menjaga makanan minum itu halal toyib gitu ya. Jadi harus ada 2 syarat gitu ya. Buat makanan itu halal dan toyib. Nggak bisa halal doang, nggak bisa toyib doang. Harus dua-duanya begitu ya. Dan toyib itu di breakdown dari bukan cuma bersih, tapi juga bergizi, dan lain sebagainya. Terus berbusana memberikan akhlak terhadap jasmani kita, salah satunya adalah menutup aurat, itu adalah akhlak terhadap diri sendiri. Jadi bukan my body, my rules. Nah, mungkin dia sebenarnya nggak berakhlak ya sama jasmaninya dia gitu ya. Terus yang kedua adalah berakhlak kepada akal ya. Nah, kita ini kadang-kadang nggak berakhlak nih sama akal karena kagak kelihatan. Padahal akhlak itu adalah anugerah dari Allah yang spesial buat manusia loh. Kan binatang nggak punya akal ya nggak sih? Itu juga malaikat juga nggak punya akal ya. Tapi manusia tuh punya gitu. Tapi kenapa kita nggak memanfaatkan akal ini dengan sebaik-baiknya gitu ya? Jangan sampai kita kembali kepada Allah pas sama Allah periksa akalnya udah masih baru gitu, nggak pernah dipakai gitu kan ya misalnya. Ya mudah-mudahan ini bagian yang pertama itu adalah menuntut ilmu ya. Makanya teman-teman tuh tetap gitu ya harus mengasah akalnya tuh setiap hari, setiap waktu. Entahlah misalnya dengan baca buku atau misalnya apa sajalah. Pokoknya yang teman-teman suka gitu ya. Misalnya kalau saya suka podcast, yang nonton podcastnya Gita Wirjawan ya, Endgame. Buat saya itu bagian dari mengasah akal saya, otak saya, atau podcastnya Kontekstual ya. Teman-teman suka hubungan internasional, politik, geopolitik, luar negeri dan lain sebagainya, itu di situ ada namanya Kontekstual ya, atau asumsi.co dan lain sebagainya. Boleh terserah teman-teman gitu ya, mengasah akalnya kayak gimana, atau
saya mau ngasah akal saya dengan belajar matematika anak saya gitu ya. Jadi saya menjadi guru shadow teacher buat guru-guru gitu kan ya, itu boleh juga. Terus kemudian memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai. Namun saya ini juga penting. Kita tuh harus punya achieve apa ya? Jangan berhenti gitu ya setelah kita lulus itu udah selesai gitu ya. Tapi kita memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai. Misalnya Wina tuh punya spesialisasi tahsin. Kejar terus Win. Apa tuh tahsin itu 1, 2, 3 pokoknya sampai kemudian jadi jadi guru tahsin gitu ya misalnya. Jadi nggak melulu gitu misalnya yang namanya ilmu tuh ya harus ilmu kedokteran, nggak apa-apa. Misalnya kayak Marie Kondo itu kan ya, kan dia beres-beres rumah, tapi beres-beres rumahnya itu jadi spesialisasi ilmu yang dia kuasai, ilmu dan skill yang dia kuasai, dan kemudian mendunia ya, maksudnya jadi influence gitu ya banyak orang untuk beres-beres rumah begitu ya. Jadi teman-teman harus berpikir itu, karena kita harus berakhlak nih sama akal kita, jangan sampai akal kita tuh suka dicuekin gitu sama kita ya. Mengajarkan ilmu pada orang lain dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Dan yang terakhir untuk diri sendiri adalah akhlak kepada jiwa kita ya. Bertaubat dan menjauhkan dari dosa besar, bermuraqabah, bermuhasabah, bermujahadah, itu bagian dari akhlak kita kepada jiwa. Nah, akhlak kepada orang lain mungkin lebih banyak lagi nih teman-teman ya. Saya cuma ngasih contoh aja, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Atau akhlak kita ketika bercanda, kebetulan saya juga suka bercanda ya, jadi saya harus membaca dan mengikuti benar-benar gitu ya, akhlak kita ketika bercanda itu bagaimana, dan akhlak ketika bergaul dengan orang lain. Begitu ya. Dan semua akhlak ini tuh belum cukup teman-teman untuk menggambarkan akhlaknya Nabi gitu. Ya kan? Ini tuh kenapa saya kasih poin-poin ya biar teman-teman checklist saja sih. Saya udah atau belum gitu ya. Sehingga kita bisa mengukur sudah sedekat apa akhlak kita dengan akhlak Nabi. Dan ini belum semua loh akhlak Nabi saya kumpulkan. Jadi kalau kita ngaku cinta Nabi, ngaku umatnya Nabi, ngaku orang Islam gitu ya. Kalau masih jauh gitu ya akhlaknya dibandingin sama akhlak Nabi ya agak membingungkan ya kalau misalnya kita cuma ngaku-ngaku doang begitu. Saya sih ngelihatnya ya banyak orang-orang yang sebenarnya tertarik sama Islam. Tapi pas ngelihat orang Islam, malas. Itu kan jadi representasi betapa akhlak kita itu jauh dari akhlak orang yang mencontohkan itu. Jadi jauh dari role model, jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendekat saja dengan akhlak Nabi, seinci aja gitu ya, cuma satu aja gitu ya kita ambil akhlak Nabi, mungkin orang-orang lebih respect gitu ya terhadap kita dan akhirnya jadinya lebih bersemangat gitu ya untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam. Jadi saya sih ngerasanya seperti itu ya. Ya saya sendiri sangat jauh gitu ya. Tapi mudah-mudahan bagian dari misalnya peringatan Maulid ini bagian dari kita. Oh ya, setiap tahun saya mau mendekat dengan akhlak Nabi. Semoga Allah dekatkan, karena kita juga harus minta tolong ya sama Allah ya untuk Allah dekatkan. Semoga Allah mudahkan untuk terus kita mencoba mendekatkan diri dengan akhlak Nabi. Sehingga kalau nanti kita meninggal terus ditanya Allah, akhlak kamu tuh kayak Nabi nggak sih? Lagi berusaha Allah, lagi berusaha gitu. Walaupun loadingnya lama banget nih ya. Jadi pas meninggal tuh loadingnya bahkan baru 1% aja belum. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa jawab ketika Allah nanya gitu ya. Ngaku umat Nabi, tapinya kayak Nabi nggak lagi loading Allah gitu kira-kira ya. Semoga dengan itu kemudian jadi usaha yang terus-menerus kita mendekatkan akhlak kita kepada akhlak Nabi itu jadi musabab Allah ridho dan kemudian Allah
masukkan kita ke surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, karena saya MC-nya juga ini ya. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau bertanya? Saya stop aja ya. Atau mau menambahkan?